Pada akhir Juli kemarin, Nintendo mengadakan Nintendo Direct terbaru yang berfokus pada game secara keseluruhan, bukan khusus satu game saja. Karena Switch 2 udah rilis, tentunya Nintendo Direct kali ini menghadirkan informasi seputar game Switch 2, tetapi ada juga game Switch 1. Presentasi kali ini adalah partner showcase, jadi game-game yang diperkenalkan hanyalah game third party dan tidak ada game dari Nintendo langsung. Kali ini gue nggak bikin video reaksi, tetapi sebagai gantinya gue udah milih 5 game yang paling menarik dari presentasi kali ini. Langsung aja, inilah game-game yang gue pilih. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Mungkin di antara kalian udah ada yang tahu kalau gue suka dengan seri Monster Hunter, tapi gue nggak tertarik dengan Monster Hunter Stories. Gue nggak tertarik karena gameplay yang sedikit menyerupai Pokemon dan desain monster yang jelas dibuat lebih imut agar menarik anak kecil. Tetapi Nintendo Direct kali ini dibuka dengan kejutan Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Kejutan yang dihadirkan lewat trailer ini ada banyak. Perubahan pertama adalah karakter utamanya kini dewasa, bukan lagi anak-anak atau remaja. Tidak hanya itu, desain monster juga kini jadi proper ukuran besar, tidak lagi dibuat imut meski masih menggunakan gaya gambar cel shading. Ceritanya juga terlihat lebih serius karena ada tema perang. Karena hal-hal itu, gue jadi cukup tertarik dengan Monster Hunter Stories 3. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah seberapa berubah gameplaynya. Monster Hunter Stories menghadirkan gameplay yang cukup simpel dengan sistem home pimpa untuk menyerang dan bertahan. Gameplay seperti ini banyak ditemukan di game untuk anak-anak. Monster Hunter Stories 3 akan rilis pada tahun 2026 untuk Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X dan PC. Once Upon a Katamari. Kejutan berikutnya dari Nintendo Direct kali ini adalah sequel terbaru dari seri Katamari Damacy setelah 14 tahun hiatus. Sequel terbaru ini berjudul Once Upon a Katamari dan membawa banyak peningkatan baru. Dalam sequel terbaru ini, kini muncul para sepupu sang prince. Tidak tanggung-tanggung, totalnya ada 69 sepupu yang bisa dimainkan. Tidak hanya itu, kalian juga bisa modifikasi tampilan karakter secara bebas. Untuk gameplaynya masih serupa, tetapi kini kalian akan dibawa ke berbagai macam level, termasuk lintas waktu ke masa lalu seperti dinosaurus dan masa Roma. Game ini juga mendukung permainan multiplayer online hingga 4 orang. Selain gameplay yang unik, seri Katamari juga terkenal dengan musiknya yang unik. Kali ini musiknya berkolaborasi dengan banyak penyanyi Jepang ternama seperti Koichi no Kento, KAF, Dalko, Suis dari Yorushika, dan masih banyak lainnya. Gue tentunya sangat tertarik dengan game ini karena gue dulu main seri ini dan memang suka banget. Jadi pas ada pengumuman ini, gue kaget banget. Tentunya gue bahagia dengan kehadiran sequel ini. Yang gue sedikit khawatirkan adalah lagunya. Karena lagunya kini berkolaborasi dengan berbagai artis ternama, gue khawatir lagunya jadi lagu biasa dan tidak ada keunikan seperti dulu. Once Upon a Katamari akan rilis pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X dan PC. Honogurashi no Niwa. Nippon Ichi Software mengumumkan game baru yang berjudul Honogurashi no Niwa. Dari gaya grafisnya sudah jelas kalau ini adalah game dari kreator dibalik seri Yomawari. Tetapi game ini cukup berbeda dengan Yomawari karena ini adalah game farming. Dalam Honogurashi no Niwa, kalian adalah seorang pemuda yang tersasar di hutan dan kemudian diselamatkan oleh warga desa. Karena tidak ada tujuan, warga desa menawarkan kalian untuk bekerja di desa itu agar bisa tinggal di sana. Pekerjaan yang akan kalian lakukan adalah mengurus sawah dan juga hewan ternak. Tetapi karena ini dibuat oleh tim Yomawari, gue nggak percaya kalau game ini hanya sekedar bercocok tanam saja. Walau yang disoroti adalah bagian bercocok tanam, suasana desa yang tua terlihat menyeramkan. Ternyata benar di akhir trailer kalian bisa melihat sosok hantu yang misterius. Walau gue nggak pernah main seri Yomawari, gue cukup tertarik dengan game ini. Kayaknya ini baru pertama kali gue ngeliat game bercocok tanam yang disatukan dengan gameplay horor. Sayangnya masih belum jelas bagaimana elemen horor ini mempengaruhi bercocok tanamnya. Honogurashi no Niwa akan rilis di Jepang pada tanggal 30 Juli 2026 untuk Switch 2, PS5, Switch 1, dan PC. Versi Inggris masih belum diumumkan, tetapi karena ini adalah game milik Nippon Ichi Software, kemungkinan besar NIS Amerika akan menghadirkan versi Inggris. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Square Enix kembali mengumumkan game baru yang menggunakan gaya grafis HD 2D. Berbeda dengan game-game HD 2D sebelum-sebelumnya yang berupa game turn-based seperti RPG atau strategi, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales adalah game action RPG. Sesuai dengan judulnya, game ini menceritakan petualangan dari Elliot, seorang adventurer.
Game ini mengambil setting di benua Villa Buildea yang dipenuhi dengan monster dan beast strike. Umat manusia bertahan di Kingdom of Heather yang dilindungi dengan skill safekeeping. Suatu hari, reruntuhan misterius ditemukan. Karena itu, Elliot diminta untuk pergi menginvestigasi tempat tersebut. Tapi ternyata di dalam reruntuhan itu terdapat artefak misterius yang bisa membawa Elliot ke masa lalu. Elliot bisa bertarung menggunakan 7 macam senjata termasuk pedang, busur, hingga kusarigama. Senjata-senjata ini juga bisa dimodifikasi dengan berbagai kekuatan Magicite. Jadi kalian bisa bereksperimen sesuka hati. Tidak hanya itu, petualangan kalian juga akan dibantu dengan seorang peri yang bernama Faye. Gue tertarik dengan game ini karena gue suka gaya grafis HD 2D dan berharap lebih banyak game yang menggunakan gaya grafis ini. Gameplay yang action juga menjadi poin menarik karena merupakan tantangan baru untuk game bergaya grafis ini. The Adventures of Elliot The Millennium Class akan rilis untuk Switch 2, PS5, Xbox Series XX, dan PC. Sayangnya tanggal rilisnya masih belum diumumkan. Kalau kalian punya Switch 2, kalian bisa cobain demo khususnya. Kalian bisa ikut bagian pengembangan game ini dengan mengisi survei dari pengalaman kalian bermain demonya. Survei ini akan rilis dalam waktu yang akan datang. Octopath Traveler Zero. Acara Nintendo Direct ditutup dengan pengumuman Octopath Traveler baru yang berupa prequel. Tetapi game ini bukan sekedar prequel. Setelah dilihat dengan lebih teliti, ternyata ini bukanlah game yang benar-benar baru. Octopath Traveler Zero adalah versi konsol dan offline dari game mobile Octopath Traveler Champions of the Continent. Cerita yang dihadirkan dikatakan akan sama dengan game mobile-nya, tetapi tentunya ada beberapa modifikasi agar lebih cocok sebagai game biasa, bukan game mobile. Sistem pertarungan masih sama, yaitu menggunakan 8 karakter sekaligus yang dibagi menjadi baris depan dan baris belakang. Total ada lebih dari 30 karakter yang bisa kalian rekrut. Selain itu, ada juga gameplay baru seperti membuat kota sendiri dengan bebas. Awalnya gue cukup tertarik dengan game ini karena gue cukup enjoy main Octopath Traveler. Tetapi setelah tahu hanya sekedar port, hype gue jadi cukup berkurang. Tapi kalau mendengar orang-orang yang udah main game mobile-nya, katanya cerita game mobile-nya nggak kalah seru. Tetapi satu hal yang masih gue kurang suka adalah karakter utama yang bisa dikustomisasi. Biasanya tipe karakter utama yang dibuat seperti ini terasa tidak memiliki peran yang besar dalam cerita karena jarang ngomong. Jadinya kelihatan cuma kayak nebeng doang. Octopath Traveler Zero akan rilis pada tanggal 4 Desember untuk Switch 2, PS5, Xbox Series XX, PS4, Switch 1, dan PC. Itulah 5 game yang paling menarik bagi gue dari Nintendo Direct minggu lalu. Kalau kalian sendiri, game mana yang paling menarik? Ayo share gamenya di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Like video ini kalau ada game yang menarik perhatian kalian. Kalian juga bisa dukung teman hobi secara langsung lewat Saweria, Traktir, dan Ko-fi. Dukungan langsung ini akan sangat membantu teman hobi untuk memproduksi video yang lebih baik. Jangan lupa juga untuk subscribe ke teman hobi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Di sini kalian bisa menemukan konten seputar anime, manga, dan video game. Kalau kalian main game juga, lihat juga game-game yang paling gue hype dari Summer Game Fest 25 dan juga State of Play edisi Juni 2025.